Iya, Semua perusahaan udah ngerti bahwa mereka butuh AI. Semua perusahaan pengen semua karyawannya pakai AI. betul. Tinggal siapa yang mau bayarin. Siapa yang mau Ah, bayarin? mm, Kalau karyawannya 80, mungkin ada perusahaan yang karyawannya 100 terus kita kasih AI semua. Mateng deh tuh. Terus oh, dolarnya lagi naik lagi. iya, wah, double kill. Double kill dah. Jadi AI ini menghemat apa enggak sih sebenarnya? Nah, ngerjain kantor pakai gratisan, tahu nggak apa masalahnya? Kenapa tuh? Kalau kita pakai gratisan, kita Bun, apa? gue tuh lagi bingung sih. Oh, bingung bukan sembarang bingung. Bukan sembarang bingung. Kan karyawan kita sekarang udah 80 ya. Oh iya, lebih. Lebih. Oh, Gue lupa ada berapa. karyawan terlihat, ada karyawan tak terlihat. Iya. Justru yang karyawan terlihat dulu. Oh, Sekarang karyawan kita kalau nggak salah di kantor tuh 80-an lah. ah, ah. Yang di kantor klien itu ada 60-an. Hmm, Berarti ada 140 karyawan kita. ya. Yang di kantor klien aman lah. Yang di kantor kita, kalau kita kasih akun Hmm, Codex satu-satu, kasih akun cloud hmm, satu-satu. hmm, Kalau kita pakai yang biasa aja ya, $20. ya. Itu berarti udah $20 kali 80. Hmm, Udah 160. 1.600 ya? iya. Itu kalau kita kasih akun satu-satu $1.600. Dolar lagi naik lagi 18.000. Iya. Tambah mahal dong. Eh, Jadi AI ini menghemat apa enggak sih sebenarnya? Gitu. So, kira-kira itu topiknya buat hari ini. Episode keempat kita The Founders. Apa nama episode kita? Founders Founders Insight. Insight. Oke, ketemu lagi sama kita di episode keempat dan hari ini kita bakal bahas yang tadi keresahan gue ya, tentang siapa sih yang perlu bayarin akun AI ini. Karena gue yakin semua perusahaan udah tahu pentingnya AI, Hmm, bener nggak? ya, Semua perusahaan udah ngerti bahwa mereka butuh AI. Semua perusahaan pengen semua karyawannya pakai AI. betul. Tinggal siapa yang mau bayarin. Siapa yang mau Ah, bayarin? bayar kos-kosan. Kos-kosan. Bayar kos. Biasanya kalau lu orang perusahaan tuh biasanya mulai dari gratis dulu kan, Iya. gitu. Atau gimana deh? Lo Iya. lihat ini Tapi kita punya Google Workspace loh. ya, oh Ah, iya betul iya, betul jualan double kita sekalian. bayar. Betul. Sebenarnya kita alhamdulillah kebantu ya, karena kita Google partner. Jadi kalau teman-teman ada yang founders nyariin eh, AI buat karyawannya, sebenarnya kalau pakai Google Workspace sudah dapat Gemini. Ya, apalagi yang bisnis standar ya. Ya, yang bisnis standar. Tapi ternyata masih ada kelemahan. Apa tuh? Gemini ini bagus buat riset, Hmm. jadi buat hal-hal yang kayak bikin proposal, bikin deck, bikin eh, apa ya, market research itu keren. Tapi sering juga datanya ketinggalan sama lambat Oh, lambat. gitu. Itu pakai Gemini yang mana? Nggak tahu sih gue Di pakai Gemini yang bawaan gue aja. gemini.google.com itu ya. Iya, Oh, bukan di Notebook tuh. LM. Jadi di situ kita udah lumayan kebantu lah ya. Jadi dengan bayar, gue lupa kita bayar berapa sih? $14 ya. Kalau yang standar itu yang paling murahnya $14. $14 kan Itu ya. yang Itu yang komitmen. paling murah ternyata Itu kita. sekarang ya, nanti mah nggak tahu. Ya sekarang Oke 14. oke. Tapi kita pakai yang Yang kayaknya 14. 14 ya. 14 itu $14. paling komitmen. Nah, Itu udah dapat Gemini. oh, itu lengkap. Gemini Jadi Enterprise. kalau versi bisnis standar itu dapat AI-nya Pro. Anjir, kok lu jualan sih Oh jadinya? iya. Gimana? Kita lagi mau bahas. Oh iya. Oke, kalau perusahaan-perusahaan yang udah pakai Google Workspace udah kebantu. Ya itu jualan. Ya, enggak. Ini kita lagi bahas kira-kira pilihannya apa aja sih Ah, buat iya. perusahaan. Kalau kompetitornya Google Workspace kan ada Microsoft Teams ya. Ah, Itu biasanya udah pakai Copilot juga Copilot, gitu. betul. Tapi let's be honest deh. hmm. Emang oke gitu hasilnya? Dua itu. Ya tergantung use case sih. Coba lo juga pakai yang lain kan? Ya karena subscription yang kita punya itu nggak include untuk ngoding. Beda kalau ngoding subscribe lagi. Ada nama paketnya beda, bukan Oh, Gemini. Gemini-nya ada lagi. Ada lagi beda. Lebih mahal.
Ya mahal atau enggak sebenarnya Berapa coba berapa? berapa ya nggak hafal. Nggak Gimana nih hafal. jualan Tapi emang buku nggak kan? terkenal. Nggak terkenal. Nggak Oke, ada terkenal. Vertex ya, ada Ya, Gema gitu. ya. Ada emang subscription lagi buat programmer, buat pairing atau buat AI assistant, Itu. buat ngodingnya. Ada beda lagi. Itu yang Gemini. Gemini. Jadi lebih mahal di atas $14 itu. Tapi ada juga pilihannya pakai Copilot kalau yang Ya. perusahaannya udah pakai M365 atau Betul. Microsoft environment. Mm-mm. Tapi ya gue ngerasa ini pribadi ya, gue ngerasa masih belum cukup. Makanya akhirnya gue subscribe sendiri tuh pakai ChatGPT. Tadinya ChatGPT ya. sempat gue matiin. Heeh. Karena gue akhirnya pakai Pindah Cloud. pakai Cloud. Pakai Cloud itu lumayan jauh ngebantuin. Terus gue udah pakai Cowork-nya juga, udah pakai Cloud Code-nya Berarti juga. udah jago berenang dong. Hah? Gue berenang? Cloud deh. Iya, betul juga. Anjir. Krik krik krik. Krik kayak maaf ya penontonnya. So, berarti karena gue masih ada yang belum puas. Lu sendiri gimana? Lu Mm. AI stack lo kayak gimana sekarang? Sekarang banyak make di Codex. Oke. Akhirnya pakai ChatGPT juga kan? ChatGPT Oke. karena ya kan pakai juga untuk beberapa hal untuk AI assistant, asisten pribadi segala macam. Ternyata pakai Codex tuh asik, enak dan fiturnya makin lama makin canggih gitu ya buat desktopnya bisa remote, ya sama kalau dia juga bisa. Tapi sebenarnya ada satu fitur yang gue baru sadar itu penting, Apa tuh? bisa ngeremote laptop kita sendiri. Oh Nah, iya itu penting banget tuh ternyata baru sadar. Ah. Awalnya mikir, wah nggak kepake fiturnya. Pas cobain, wah enak ya, gaya hidup berubah. Tuh. Gue juga baru ngerasain sih. Iya. Kayaknya gue 2 minggu ini pakai kayak gitu. Kalau gue pakai Cloud Cowork, sekarang ada Cowork for Mobile. Itu juga lumayan ngebantuin banget ya. Betul. Itu laptop harus nyala kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Kalau Oh. Codex harus nyala. Oh iya. itu Kalau enggak. Cloud Cowork nggak harus, bisa ditutup. Oh. MacBook gue bisa ditutup. Oh gitu. Wah asik banget. Gitu. Jadi dia ngerjainnya di Oh iya. di servernya Cloud. Reponya tapi kalau ngerjain sesuatu yang ada di laptop harus nyala laptopnya pasti. Betul iya, betul. iya. Kalau kita mau pakai yang kalau di Cloud itu ada dispatch. Jadi kalau dispatch Oh, iya, laptopnya iya. harus nyala. Tapi Iya, kalau iya. Cloud Cowork sekarang udah bisa. Iya, Tadinya Cloud sama-sama, Cowork sama. cuma harus bisa di Ya itu desktop juga ada doang. sih. Codex Cloud juga ada. Heeh, Ya cuma itu. Kadang-kadang kan semua udah di setup di laptop sendiri ya. heeh. Ketika kita mau pindahin ke cloud, bingung setupnya banyak gitu ya. Nah, itu sih. Balik ke kos lagi. Iya balik. Kalau ngomongin Jadi fitur. lupa. Terus ya itu. Tapi lu bayar sendiri kan? Bayar sendiri. Iya, lu Ya. owner sih enak. Iya. Karyawan gimana? Nah, itu. Jadi kemarin juga sempat banyak ngobrol sama teman-teman di komunitas. AI-nya siapa yang bayarin? Sendiri. Kenapa nggak dibayarin perusahaan? Ya nggak tahu katanya. Kenapa nggak dibayarin? Nggak tahu. Ya mungkin karena perusahaannya ngelihat bayar sendiri udah bisa, ngapain dibayarin perusahaan? Betul. Nah, mungkin karena gitu juga. Jadi sebaiknya Padahal mereka pakai AI buat kerjaan kantor juga ya. betul kerjaan kantor. Tapi lebih banyak lagi yang dia nggak bayar, Pakai gratisan. gratisan. Wah lebih banyak lagi daripada yang bayar. Oke. Nah, ngerjain kerjaan kantor pakai gratisan, tahu nggak apa masalahnya? Kenapa tuh? Kalau kita pakai gratisan, kita ya pasti kan nggak mungkin gratis ya. Pasti ada sesuatu yang dia dapat manfaatnya, entah datanya, entah buat training segala macam. Ya berarti ya kita menghibahkan data kita dong buat di training. Kalau data perusahaan, data penting. Emang yang berbayar nggak bakal dikasih? Berbayar ada beberapa yang memang dia statement, tapi banyak yang enggak. Jadi kalau emang yang besar-besar berbayar di tulisannya, tidak dipakai untuk training. Iya, ya betul. Kalau gue pakai Gemini punya kantor kan, punya Iya, Gits, nggak itu dipakai. biasanya ada tulisan di disclaimer bahwa ini tidak dipakai buat Iya. data training. Iya betul. Berarti banyak juga karyawan itu yang antara ngumpet-ngumpet gitu ya, atau perusahaannya juga udah di karyawan udah pada bayar sendiri Iya, ini, iya. jadi ngambil keuntungan sendiri Iya, gitu kan. Betul. Itu berarti jadi ini dilema juga ya. Di satu sisi kalau kita mau bayarin karyawan, ini kita ngomong sebagai owner juga ya, sebagai founder, namanya founder insight ya. Kalau di satu sisi ya tadi pas dipikir-pikir, pas kita mau bayarin kali karyawan, kalau karyawannya 80, mungkin ada perusahaan yang karyawannya 100, terus kita kasih AI semua, mateng deh tuh. Terus dolarnya lagi naik lagi, Iya, wah double kill. double kill dah. Berarti solusinya gimana? Tapi kayaknya sebelum ke sana, Hmm, kita harus ngelihat ya. Emang semua orang sekarang udah harus pakai AI ya? Nggak Atau bisa dihindarin nggak sih? Artinya ketika perusahaan ya tidak menyediakan, apakah itu artinya nggak boleh pakai AI? Atau bisa juga ketika perusahaan melarang, apakah orang itu pasti akan nurut atau gimana kira-kira?
kalau menurut sekitar kita? Kayaknya tergantung ya, tergantung use case gitu. Kalau berhubungan sama intellectual property-nya perusahaan gitu ya, intellectual property-nya perusahaan, baiknya sih kita menjaga data kita. Gitu. Jangan sampai ada data yang bocor gitu ya ke pemilik model. Pemilik model kan cuma ada beberapa ya, cuma OpenAI, terus Cloud, terus Google yang Cina-Cina punya. banyak juga. Ya sama yang Cina-Cina ada Qwen, Kimi dan lain-lain. Ada sempat kan ada kasus kita temuin ya waktu itu ya, di salah satu perusahaan Korea kalau nggak salah, Samsung gitu apa Lupa tuh. Ini perlu di fact check lagi nanti ya. Terus dia di awal-awal tuh ngasih semua karyawannya supaya yaudah pakai AI. Kenapa? Karena kita harus lebih cepat gitu ya. Itu narasi yang gue pakai juga kalau di town hall. Terus somehow si manajemennya mungkin baru tahu, oh ternyata si IP-nya atau chip desainnya atau isu-isu perusahaan itu di fit ke si dipakai di prompting di prompting segala macam, disuruh baca data dan akhirnya wah kalau kayak gitu bahaya. Kalau itu jadi data training terus ada kompetitor tinggal minta bagaimana chip modelnya si Samsung. Kalau udah di data training kan jadi bisa kebaca. Iya betul. Jadi itu bahayanya sih kalau gue lihat kalau pakai AI untuk sesuatu hal kerjaan yang berhubungan sama intellectual property. Tapi menurut gue banyak banget kerjaan di kantor tuh yang berulang-ulang gitu. Betul. Berulang-ulang kayak kita nanya hal yang memang daily hari ini ngapain gitu ke karyawan atau cutinya udah berapa banyak segala macam hal-hal kayak gitu. Cara reimburse gimana? Kalau caranya udah gampang lah dari zaman 2 tahun lalu kita udah bikin RAG-nya kan di Slack. Cuma sekarang kalau ada karyawan gitu ya, kalau dulu kan reimburse harus pakai form terus dicekin sama finance manajernya, dicekin sama leadernya nih formnya buat apa. Kalau sekarang kayaknya udah pakai AI agent, udah pakai bahkan pakai cloud cowork gitu ya. Gue tinggal taruh aja nota-notanya di situ, nanti si coworknya yang akan bikin rekapannya, terus nanti akan ngirim langsung email ke orang finance gitu kan untuk di reimburse. Kalau hal-hal yang kayak gitu, gue rasa masih aman-aman aja sih. Gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya baik lagi ke antara pakai modelnya tuh harus pilih-pilih dulu, jangan sembarangan pakai model. Kalau emang dia untuk kerjaan sehari-hari dan nggak ada rahasia, nggak ada IP ya pakai gratis lah nggak apa itu. Tapi kalau misalkan urusan kantor, kalau mau pakai gratis tuh cukup bahaya. Jadi ya sebaiknya ya kalau dari perspektif owner ya selain kita mengencourage, kita juga menyediakan karena nggak bisa lagi ditahan ini. Kasihan orang yang dilarang gitu ya. Kamu nggak boleh pakai AI, terus dia kabitaan sama temennya ya. Oh kamu kerja cepet banget saya pakai AI. Kantornya mana sih nih? Aduh kalau aku mah nggak bisa nih pakai AI. Jadi lama kerjanya ya. Terus pusing tiap malam. Banyak kerjaan. Kabita kan. Iya. Tapi ujung-ujungnya ada kayak kali nggak apa deh nggak ada yang tahu ini gitu. Iya. Akhirnya di feed data-data keuangan. Cepet tiba-tiba datang ke kantor besok ya udah selesai. Ya. Iya. Walaupun mungkin ada juga ya yang ngelambat-lambatin padahal udah selesai jadi santai gitu di kantor gitu ya. Gitu. So balik lagi ke pertanyaan ya. Sebenarnya satu, berarti kalau menurut lo nggak harus semua kerjaan itu atau mungkin nggak semua peran itu perlu dikasih akun AI, akun ChatGPT. Bisa beda-beda. Kalau emang buat urusannya coding ya kasih AI yang jago buat ngoding. Kalau urusan buat bikin konten banyak juga tuh. Ada pakai yang punya Google, ada yang di luar Google, segala macam banyak. Jadi nggak harus semuanya sama. Oke. Berarti tips meminimize ongkosnya gimana dong? Kayak tadi udah jelas buat perusahaan kita aja di Gits udah $1.600 kan per bulan gitu ya. Supaya lebih hemat gimana? Ada cara nggak? Atau berarti nggak semua 80 orang itu dikasih akun AI yang dibayar perusahaan? Caranya nggak tahu nih boleh nggak sebenarnya. Ada sih tipsnya ya. Ada. Tapi sebenarnya ya model tuh banyak. Bahkan sekarang kalau lihat yang Cina ya, itu udah canggih-canggih sebenarnya. Tinggal kita mau coba riset atau enggak itu ya. Yang Cina. Jadi kalau misalkan mau tanya gimana yang murahnya, ya kita explore model sebanyak-banyaknya. Dan pastiin model yang dipakai, yang di-subscribe itu dipakai. Jangan sampai udah dikasih model, kasih subscription, taunya nggak dipakai. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya Gits ini udah ngelakuin untuk minta ya, suggest semua employee pakai AI udah setahun lebih. Udah 3 tahun malah. 3 tahun ya, 3 dari tahun. zaman gua kuliah. Tapi bertahap, nggak langsung kita beliin tuh subscription. Ayo pakai AI kayak gini-gini loh.
Itu bertahap, sekarang udah beda lagi narasinya. Mungkin orang-orang narasinya baru mulai, ayo pakai AI, kita udah beda narasinya. Iya, justru ketika kita udah beda itu pertanyaan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang udah advance juga dan mulai ngerasa tuh. Kalau yang baru mulai banget, gue masih ketemu juga beberapa direksi owner gitu yang bangga, gue pakai ChatGPT gratis gitu. Ada kayak Ya, gitu juga. banyak. Masih banyak dan mereka bangga. Tapi pas kita tanya, emang use case-nya apa? Oh ya, use case-nya buat bikin proposal, use case-nya buat ngobrol, diskusi, buat brainstorming, baca berita, cerita dan lain-lain. Atau ada salah satu direktur yang gue kenal keren banget, itu dia bikin skenario planning gitu ya. Tapi belum sampai yang taraf operasional. Padahal bottleneck-nya banyak di operasional kan. Misalnya kayak customer complaint, terus pertanyaan yang rutin kita kirim ke tim finance deh. Hari ini penjualan berapa gitu. Tim finance sore-sore mungkin collecting dulu, nanya dulu salesnya kayak gimana, penjualan berapa. Padahal kalau tim salesnya udah disiplin masukin ke ERP, itu bisa dikonsum dan bisa disimpulkan sama AI. Keren tuh. Tapi jangan pakai yang gratisan, bahaya. Nggak mampu gratis sama, habis limitnya. Kita bisa pakai MCP atau bisa pakai dikonekin lewat API-nya ke ERP kan kayak gitu. Tapi balik lagi, cost-nya gimana gitu. Kalau ini kita spill aja kali ya. Iya. Spill aja biar teknologinya kan ada ya. Ada buat proxy, ada LLM Lite, lalu ada 9 router, segala macam banyak. Tinggal kita gabungkan model. Betul. Mulai dari ini dulu. Menurut gua ada beberapa opsi buat kita ngurangin ongkos AI. Jadi supaya kita nggak ketergantungan sama model-model yang berbayar itu. Ya tadi opsi satunya explore model-model yang lebih murah. Dari China itu ada yang $10 per bulan, ada yang $5 per bulan gitu. Terus yang kedua di-combine gitu ya, diagregasi. Jadi satu perusahaan itu bisa jadi pakai beberapa model, terus user-usernya atau karyawan-karyawannya masuk ke situ. Gitu. Ini sebenarnya agak tipis-tipis pinggir jurang sih ya. Karena beberapa model besar tuh melarang. Iya, model besar tuh melarang. Model yang kecil-kecil sebenarnya nggak ada statement melarang gitu. Kalau pakai kayak open router gitu kan bisa langsung nyambungin ke model gratis juga bisa. Gitu. Dan model gratis juga cukup kuat ya buat ngoding. Cuma tadi balik lagi kerahasiaannya kejaga nggak? Betul. Gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Berarti secara kerjaan juga dipilah-pilah mana nih model yang sesuai gitu. Benar. Tuh. Atau ada lagi nggak menurut tuh? Sebenarnya yang balik lagi ke Google Workspace ya. Itu dengan subscription yang lebih murah daripada ChatGPT yang versi paling murahnya atau lain paling murahnya, itu manfaatnya lebih banyak. Dapat AI juga, dapat email juga, dapat Google Drive segala macam. Wah, itu hemat. Kalau kita masih tahap baru mulai dan ingin semua karyawan cobain manfaat AI dan mempercepat kerjaan, ya itu solusinya. Yang udah bundling sama layanan email. Hanya kan ya, yang Microsoft udah bundling, ada yang Google udah bundling juga. Jadi itu hemat banget kalau kita masih tahap awal nih. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang baru mulai mau ngenalin AI-nya ke karyawan bisa pakai Google Workspace plus Gemini udah include. Iya, betul. Itu udah aman tuh kalau yang pakai bisnis standar tuh. Itu, oke. Kalau yang misalnya udah mulai agak medium lah ya, udah punya pengalaman gitu. Oh, ternyata Gemini belum mau bikin belum yang satisfying nih. Itu ya, yang lebih ribet tuh. Mau bikin ibu kota Iya. Oh, ada satu. Iya, bisa. Tuh gimana tuh kalau gitu? Ya itu sih emang mau nggak mau harus tambah lagi. Tapi kan jadinya nggak harus semuanya dikasih. Jadi yang emang butuh aja. Programmer kasihlah Claude atau Codex atau Kimi itu ya, segala macam banyak tuh, tinggal pakai aja. Terus nggak mungkin juga semua programmer langsung pakai. Pasti ada tahapannya. Biasanya senior dulu. Yang senior kasih dulu. Nanti seniornya udah buy-in, udah pakai dan tahu best practice-nya, dia akan ngajarin influence yang juniornya. Nah, ini udah jadi template-nya udah ada, buat AI agent harness-nya udah ada. Ayo kita bareng-bareng yuk bikin sesuatu. Iya, gitu sih. Jadi nggak langsung semua. Jadi yaudah pakai Google Workspace dulu atau pakai kompetitor lah ya. Terus habis itu kalau udah mulai ada kebutuhan yang advance, boleh tuh dikasih satu-satu. Use case by case berarti ya. Karena kebanyakan programmer yang emang masih baru ya pakai AI,
Dia biasanya masih pakai cara copy paste ya. Copy paste Nah, ke Gemini ya. ya, Nah, ya. kalau udah pakai Gemini yang berbayar itu nggak apa-apa, aman. Oke. Tapi kalau codingan biasa dari Stack Overflow ya mau kemana pun gratisan juga nggak ada rahasia kok. Iya, Codingan cuman if else doang nggak ada rahasia itu. iya, iya, Kecuali ada betul. kredensialnya, ada Ah, passwordnya, biasanya rahasianya ada di database-nya sih sebenarnya. database-nya Betul, betul. 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 Terus ada satu lagi sebenarnya, gue jadi kepikiran. Worth it nggak sih kita beli GPU? Ya tergantung use case juga ya. Kalau emang diharuskan untuk data ada di kita sendiri ya, worth it. On-prem gitu ya? On-prem, worth it. Tapi kalau misalnya kita mau pakai sekaligus belajar ya, karena banyak kebutuhannya nih. Banyak kebutuhannya yang butuh on-prem. Tapi kalau kita tiba-tiba nawarin solusi on-prem, model sendiri GPU tapi kita nggak pernah pakai, ya jadinya bingung kita nawarinya. Jadi kalau misalkan kita ada rencana nih, wah saya mau jadi konsultan lah buat nawarin AI di on-prem. Hmm. Nah caranya adalah ya kita coba dulu gimana cara setupnya, apa yang harus dibeli, riset dulu harganya. Kan harga GPU sekarang lumayan ya. Iya, lumayan. Paling murah kayaknya 40 jutaan dan 60 jutaan. Hmm, Terus belum networknya, iya. belum Kalau rusak gitu, belum kalau nangis. rusak ya backup segala Iya, macam. Masih banyak sih. Jadi iya. mungkin Concurrent-nya biasanya. sama TPS. Jadi kita juga perlu lihat. Walaupun beberapa kalau kayak perusahaan plat merah atau perusahaan kesehatan, healthcare, rumah sakit, itu kan datanya memang sebisa mungkin dijaga di sini ya. Terus mulai mikir perlu nggak ya GPU. Nah, perlu juga pikirin TPS-nya kan, token per second. Kalau kita pakai si model yang berbayar gitu ya, Iya. kan TPS-nya udah ada tuh ketentuannya, kita bisa bikin any code, any product gitu ya within beberapa ya mungkin 20 menitan udah Iya. jadi satu page, satu fitur gitu kan. Terus cuma ketika kita pakai GPU sendiri, TPS-nya ternyata lebih rendah Iya, gitu kan. benar pasti. Ya itu trade off-nya lah. Kalau kita emang mau yang beli cost-nya gede, ya kelebihannya adalah kita nggak usah tergantung bayar bulanan, kayak bayar di depan. Dan kita punya potensi untuk mengcloning apa yang kita kerjain ke klien itu ya. Jadi Berarti konsultan. coba gue hitung-hitung ya. Berarti kalau tadi si TPU anggaplah modalnya 80 juta gitu ya. Jadi ngitung di podcast gini ya. Modalnya 80 juta. Kalau kita tadi 1.600 ya kalau Mau kita coba modal. pakai nggak buat ngitungin? Iya, HP gue di situ lagi dicas. Cepet kali lebih jago ngitungin Iya, iya. dibanding kita. Minta teman kita aja gimana sih? Sekarang si Codex ngomongnya canggih loh, udah kayak orang. Iya, Ada napasnya. ada gini ya. Iya. Iya. Oh, iya. Itu apa sih? Oke, itu ini bocorannya nih. Ah, Oke. Oke, terus berarti masih belum ngejawab nih. Berarti kalau mendingan gue bayarin akun satu-satu gitu, tapi keluar $1.600 atau tadi berarti cuma dipilih aja semua atau dipilih per apa ya, per role gitu kali ya. Jadi iya. per role kita juga pernah juga sih satu akun rame-rame, gue juga pernah ya. Jadi kita pernah bikinin akun buat Gits, terus akun Gits developer, terus akun ini mau kita Subscribe kemana itu ya? Iya. Di sini. Jadi masing-masing role tuh dibikinin satu. Nanti barengan loginnya itu ya. Cuma pernah ke ban juga Ya, karena gue diketahuan ada yang login. Kalau mungkin loginnya dari kantor masih satu IP lah ya. Kalau loginnya ada yang di rumah, ada yang di Gorontalo, ada yang di US gitu, ada yang di Sumedang. Bingung. Ketahuan. Bisa teleport aja. Iya. Jadi apa? Hiro Nakamura. Nggak tahu nggak? Habis nonton Heroes ya. Heroes. Gitu. Jadi berat juga sih sebenarnya buat perusahaan-perusahaan, terutama mungkin perusahaan IT kali ya. Perusahaan IT. Gue yakin di Bandung kan ada ratusan ya perusahaan kayak Gits ya, mungkin karyawannya iya konsultan, ada yang karyawannya 20 sampai ada yang karyawannya 200 Karyawan juga satu ada. juga ada. Karyawan satu juga ada. Nanti kita bahas di next episode itu. One man entrepreneur gitu ya, solo entrepreneur. Terus gue jadi lupa tadi mau gitu. Terus berarti si ongkosnya ya tetap harus kita tanggung kan. Jadi atau gimana menjaga supaya karyawan tuh akhirnya nggak pakai AI yang gratisan. Iya, iya. Ya cara menjaganya pertama disediakan Disediakan ya. Kalau nggak disediain ya pasti akan tanya balik.
Ini nggak boleh pakai gratisan tapi nggak nyediain. Iya, Iya. Jadi betul. bingung juga kan akhirnya. Betul betul. Malah gue sempat ketemu ya sama salah satu karyawan Gits juga sih sebenarnya. Karyawan Gits yang bilang bahwa mas, di Gits tuh ada dev ini yang bikin otomasi ini gitu. Tapi dia Hmm. bikin pakai pakai ChatGPT sendiri. Oh kenapa? Gue bilang ya karena kayaknya pada takut aja minta ke perusahaan Hmm, gitu ya. hmm. Padahal perusahaan benernya ngasih-ngasih aja ya. Iya, iya. Ngasih-ngasih aja. Atau kita juga nyediain tadi Iya, yang semua orang boleh minta kok, cuma nggak semua orang di-approve. iya, semua orang boleh minta, cuma nggak semua orang ya, Bro. Sama kita juga ngelihat kan, ada yang kita kasih terus ternyata usage-nya rendah Iya, betul. gitu. Pernah kan waktu itu kita ngasih Iya. siapa? Yang Pro Max gitu Waktu ya. awal-awal banget lah kita adopsi AI ya. Iya, kita kasih yang Cloud Pro Max malah ya. Nggak habis-habis tokennya. Iya, cuma 10%, 5% itu mah pakai $20 Iya, aja. itu Gitu. sekarang tuh banyak terjadi tuh kayak gitu. Nah, Jadi perusahaan udah ngasih AI, kok nggak habis-habis, ternyata behavior orangnya harus diubah itu si dia. programmernya. Bener bener bener. Jadi ketika pun akhirnya kita udah bayar, malah yang ada tekor gitu ya. Hmm, Karena usage-nya nggak maksimal. hmm, Gitu, usage-nya dipakai cuma 10%-nya, 20%-nya. Nah, di beberapa perusahaan yang gua kenal itu udah mulai pakai metrik kayak gitu tuh. hmm. Di CTO-nya udah mulai pakai metrik bahwa Harus eh, habis tokennya ya, harus banyak. enggak ada metric utilization. Hmm, Jadi kita lihat nih su- terus dia dibikin per divisi. Divisi apa nih yang query-nya paling banyak hmm. atau ya prompt-nya paling banyak, paling sering gitu ya. Nah, itu dibandingin. Berarti ada role-role yang atau divisi-divisi yang emang jarang banget pakai AI, ya udah ditutup aja gitu. Oh, Atau akunnya dikurangin aja gitu, nggak harus apa semuanya. ditutup pintu kantor buat dia? Aduh, Apa tutup apa? Akunnya. akunnya Oh, akunnya. gitu. Itu pintu kan serem banget sih. Itu AI layoff jadinya ya. Iya, karena kan kita udah ngeluarin duit ya. Udah dibayarin nih $20 atau bahkan yang kalau yang lebih advance $100. Ternyata tim kita nggak make. Eh, Ya sia-sia juga ya. betul, Bukannya betul. jadi hemat Iya. pakai Tapi AI. yang kita lakuin saat itu ya, kita terus edukasi terus. Iya. Kita contohin dari atas. Heeh. Jadi kita berdua pakai, leadernya pakai, senior engineer pakai, akhirnya orang pada lihat, wih bener ya, canggih ya. Bener-bener. Wah, iya. Tapi gue juga pas pakai $100 tuh Nggak mentok habis-habis. nggak habis-habis gitu. Sampai kayaknya nggak pengen berdiri gitu. Iya, iya, iya. Kayak ngeprom apa lagi ya? Iya, iya Ngeprom bener. apa lagi Mau ya? tidur ya? Apain lagi ya? Iya, jadi Sayang. ketika kita mau tidur kayak aduh, sayang nih kalau nggak ngeprom semalaman ini gitu Iya, ya. Ngeprom lagi. Jadi kayak gitu. So jadi buat hemat balik lagi, teman-teman buat mulai hemat pakai AI ya mulai dari yang penting jangan pakai yang gratis. Jadi Itu biar secure lah. saya bilang sama teman-teman atau karyawan-karyawannya bilang bahwa hopefully perusahaan bisa nyediain. Kalau pakai Google Workspace udah dapat udah bundle gitu ya. Ya buat urusan sehari-hari lah. Udah bundle sama Gemini-nya. Terus kalau misalnya ada kebutuhan lain yang ngodingnya lebih jago, misalnya pakai Codex atau pakai Cloud, ya diusahakan dibayarin sama perusahaan Iya, gitu. iya. Dan kita bisa pakai minta aja ya. Jadi biasanya mungkin mulai dari tim dev dulu. Nanti tim dev mulai nginstalin mungkin ke tim-tim yang lain, Iya. mulai ngasih tahu gue bisa kayak gini loh, terus jadi pamer dan akhirnya dia bisa jadi agent of change atau agent of jualan AI di perusahaannya Betul. gitu. Terus habis itu kalau udah mulai tambah banyak ya mungkin kita bisa mulai lihat apa usage-nya, iya, iya. utilization. Jadi jangan kita kasih terus aja. Usage-nya cuma 5%, cuma iya. 10%. Yang lain kemana? Pakai ChatGPT sendiri, Mas. Aduh, Ya, sama aja. betul, betul. Kayak gitu. Terus yang terakhir, kalau udah ada duitnya, terus karyawannya mungkin banyak banget ya, bisa kali ya invest di GPU. Gitu. Ada lagi nggak? Ada loh. Tadi ngomongin ChatGPT sendiri ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang security ya, kalau ChatGPT sendiri dan bayar itu nggak apa-apa. Artinya secara security aman. Tapi kalau pakai punya sendiri gratisan, nah itu. Tapi kan nggak ada yang bisa jamin ya. kita Iya. kita Tapi bayangin nanti karyawannya resign. Iya, nggak mungkin nanya satu-satu, kamu udah pakai belum ya. Iya, bayangan gua kalau karyawannya resign, terus kalau karyawan resign kan tidak ada offboarding, laptop dibalikin atau Google Drive dimatiin segala macem. Terus pakai ChatGPT gratis, Iya, datanya masih di sana. iya betul. Bahaya kan. sih, bahaya sih. Jadi mendingan tetap diinvest aja ya. Jadi tetap kita harus bayarin $1.600. Kenapa garuk-garuk gitu sampai ngomong bayarin? Aduh, berat, Pusing. berat Pusing dolar lagi gitu. mahal. Ya udah, itu kira-kira episode
kita keempat kali ini. Aduh, kartu kredit aman. Kartu kredit limitnya alhamdulillah masih ada gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.